Malam itu, Yogyakarta, kota yang damai, berubah menjadi medan pertempuran. Sorak-sorai supporter di stadion berubah menjadi teriakan amarah di jalanan. Di balik hasil imbang 1-1 yang damai, sebuah insiden kecil memicu amuk massa yang brutal. Sebuah bus terjebak, nyaris dibakar, dan ribuan orang terlibat dalam kekerasan yang tidak terkendali. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang bertanggung jawab? Dan mengapa sportivitas bisa hilang dalam sekejap? Temukan jawabannya dalam laporan eksklusif kami. Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui kronologi lengkapnya dan saksikan rekaman-rekaman mencekam yang belum pernah terungkap. Peristiwa ini adalah pengingat pahit bahwa fanatisme bisa merenggut segalanya. Jika Anda merasa video ini penting, dukung terus jurnalisme investigatif dengan menekan tombol like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita eksklusif lainnya. Terima kasih telah menonton. Mari kita jaga perdamaian di lapangan dan di luar lapangan. Pertandingan sepak bola antara PSIM Yogyakarta dan Persib Bandung pada Minggu sore 24 Agustus 2025 di Stadion Sultan Agung, Bantul seharusnya menjadi perayaan olahraga yang meriah. Laga pekan ketiga Super League 2025-2026 ini mempertemukan dua tim dengan basis supporter yang sangat fanatik. Namun, alih-alih menjadi kenangan manis, pertandingan yang berakhir imbang 1-1 ini justru menjadi awal dari malam yang kelam. Pasca laga, Yogyakarta mencekam oleh kerusuhan supporter yang pecah di berbagai titik, mengubah euforia sepak bola menjadi tragedi. Hasil imbang 1-1 sejatinya merupakan hasil yang cukup adil bagi kedua tim. PSIM yang bermain di kandang tampil solid, sementara Persib dengan materi pemain bintangnya berhasil memberikan perlawanan sengit. Di atas lapangan, laga berjalan dengan intensitas tinggi, namun dalam koridor sportivitas. Wasit meniup peluit panjang, mengakhiri pertandingan dan menyudahi perjuangan kedua tim. Para pemain berjabat tangan, menghormati lawan, dan meninggalkan lapangan dengan kepala tegak. Tidak ada tanda-tanda ketegangan serius di dalam stadion. Namun, di luar stadion, benih-benih konflik sudah mulai tumbuh menunggu percikan api untuk meledak. Ketegangan yang selama ini terpendam di antara beberapa oknum supporter kembali muncul. Awalnya, atmosfer pasca pertandingan masih relatif kondusif. Ribuan supporter dari kedua belah pihak mulai membubarkan diri, meninggalkan area stadion. Namun situasi berubah drastis setelah muncul kabar yang menyebar cepat di media sosial. Berdasarkan informasi yang beredar, bus rombongan supporter Persib Bandung diduga menabrak seorang supporter PSIM. Insiden kecil ini, yang seharusnya bisa diselesaikan secara damai, justru menjadi pemicu utama yang membakar emosi ribuan orang. Kabar tersebut menyebar bak api di padang rumput kering. Para supporter PSIM yang masih berada di sekitar stadion dan di beberapa titik kumpul lainnya langsung tersulut amarah. Mereka merasa harga diri mereka diinjak-injak dan nyali mereka ditantang. Dugaan insiden tabrakan ini bukan hanya sekedar kecelakaan lalu lintas. Dalam kultur supporter sepak bola, hal semacam ini seringkali dianggap sebagai bentuk provokasi atau pelecehan. Kabar yang belum terverifikasi kebenarannya ini diperkuat oleh narasi-narasi provokatif di media sosial yang menyerukan aksi balasan. Para supporter PSIM yang dikenal dengan sebutan Brajamusti merasa perlu membalas perlakuan supporter Persib yang akrab disapa Bobotoh. Seruan untuk membalas dendam pun bergema, baik melalui pesan berantai maupun unggahan di platform digital. Massa yang semula sudah menyebar, kini mulai berkumpul kembali, mencari rombongan Bobotoh untuk melampiaskan amarah mereka. Inilah momen krusial di mana kerusuhan mulai terbentuk. Emosi yang memuncak dikombinasikan dengan narasi provokatif menciptakan situasi yang sangat berbahaya. Aparat keamanan yang seharusnya sudah bersiaga penuh pasca laga, mungkin tidak menyangka bahwa pemicu kerusuhan datang dari insiden di luar stadion. Fokus pengamanan yang awalnya terpusat di sekitar venue pertandingan kini harus bergeser, mengikuti pergerakan massa yang tidak terorganisir. Kabar mengenai dugaan tabrakan ini kemudian diinterpretasikan sebagai penyerangan yang disengaja.
Tidak ada yang mencoba menenangkan situasi atau mencari fakta yang sebenarnya. Yang ada hanyalah amarah yang membara dan keinginan untuk membalas. Aksi balasan ini kemudian berfokus pada rombongan bobotoh yang masih berada di jalanan Yogyakarta. Mereka menjadi target utama dari massa yang marah. Situasi diperparah oleh kegagalan komunikasi dan koordinasi yang efektif, baik dari pihak supporter, manajemen klub maupun aparat keamanan. Jika ada upaya yang lebih cepat untuk mengklarifikasi insiden tabrakan atau menenangkan massa melalui tokoh-tokoh supporter, mungkin kerusuhan bisa dicegah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Informasi yang salah atau hoaks dan provokasi terus mendominasi ruang digital, memicu massa untuk bergerak. Kerusuhan ini bukan hanya tentang dendam tetapi juga tentang identitas dan kebanggaan. Ketika seorang supporter PSIM dianggap dilecehkan, seluruh supporter merasa diserang. Ikatan emosional yang kuat antara supporter dan tim mereka menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, ikatan ini menciptakan loyalitas yang luar biasa, namun di sisi lain ikatan ini juga bisa memicu fanatisme buta yang berujung pada kekerasan. Malam itu, Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar yang damai berubah menjadi medan pertempuran. Jalan-jalan yang biasanya ramai dengan aktivitas malam kini dipenuhi oleh massa yang bergerak mencari lawan. Pemicu yang sesederhana dugaan tabrakan telah membangkitkan amarah yang terpendam, mengubah malam pasca laga sepak bola menjadi salah satu malam yang paling tegang dalam sejarah supporter di kota tersebut. Setelah pemicu kerusuhan berhasil diidentifikasi, kini saatnya menelusuri kronologi pecahnya kericuhan yang mengubah suasana damai di Yogyakarta menjadi mencekam. Minggu malam sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat menjadi titik nol dari insiden berdarah ini. Berdasarkan laporan dan video yang beredar luas di media sosial, khususnya TikTok, kerusuhan mulai di kawasan ikonik Yogyakarta, Malioboro. Malioboro yang biasanya ramai dengan turis dan aktivitas ekonomi mendadak menjadi lokasi bentrokan. Massa supporter PSIM yang sudah terprovokasi oleh kabar tabrakan mulai bergerak ke pusat kota. Mereka melakukan aksi pengejaran terhadap rombongan supporter Persib Bandung atau bobotoh yang saat itu masih berada di area tersebut. Teriakan dan umpatan memenuhi udara, menciptakan ketakutan di antara warga dan wisatawan yang kebetulan berada di sana. Suasana yang semula penuh tawa dan canda, kini dipenuhi ketegangan. Pengejaran ini kemudian berlanjut hingga ke sejumlah titik lain di kota Yogyakarta. Massa yang marah bergerak secara berkelompok, menyisir jalan-jalan utama untuk mencari target. Mereka berhasil melacak dan mengepung rombongan bobotoh yang terjebak di sekitar terminal Ngabean. Sebuah bus dan sebuah elf yang mengangkut supporter Persib Bandung menjadi sasaran utama amarah massa. Ratusan supporter PSIM mengepung kendaraan tersebut dari berbagai arah, memastikan tidak ada jalan keluar. Video-video yang diunggah secara langsung di media sosial menunjukkan betapa mengerikannya situasi saat itu. Massa terlihat melempari bus dan elf dengan berbagai benda keras, termasuk batu berukuran besar. Suara benturan keras terdengar jelas, disusul dengan pecahnya kaca-kaca kendaraan. Kondisi di dalam bus pasti sangat panik. Bobotoh yang terjebak di dalamnya tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali pasrah menghadapi amuk massa di luar. Dalam beberapa video, terlihat upaya massa untuk mencoba membakar bus. Namun upaya tersebut berhasil digagalkan. Namun kerusakan yang ditimbulkan sudah sangat parah. Kaca depan dan samping bus pecah, badan kendaraan penyok, dan catnya dipenuhi coretan vandalisme. Hingga pukul 1.30 dini hari Hingga pukul 1:30 dini hari 25 Agustus 2025, situasi di Terminal Ngabean masih belum terkendali. Bus pengangkut bobotoh masih dikepung oleh massa yang terus bertambah. Meski beberapa akun media sosial menyebutkan bahwa ada upaya evakuasi, massa yang mengepung terlalu banyak dan sulit dibubarkan. Aparat keamanan yang sudah berada di lokasi kesulitan mengendalikan situasi karena jumlah mereka kalah jauh dengan jumlah massa. Puncak ketegangan terjadi ketika massa tidak menunjukkan tanda-tanda akan bubar. Ini memaksa polisi untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Unit keamanan terpaksa menurunkan kendaraan taktis atau barakuda. Kehadiran kendaraan lapis baja ini dimaksudkan untuk membubarkan kerumunan dan memberikan perlindungan bagi bobotoh yang terjebak di dalam bus. Namun massa tetap bertahan dan tidak mau mundur. Aksi pelemparan batu ke arah barakuda pun terjadi, menunjukkan betapa marahnya massa saat itu.
Tidak hanya di Terminal Ngabean, kericuhan juga dilaporkan terjadi di beberapa titik lain di kota Yogyakarta. Meskipun tidak separah di Ngabean, bentrokan sporadis juga mewarnai malam itu. Laporan resmi dari Humas Polda DIY mengkonfirmasi bahwa pasukan sudah diturunkan untuk mengamankan seluruh wilayah yang sempat terjadi kericuhan. Mereka berusaha keras untuk memecah konsentrasi massa dan mengendalikan situasi. Proses pengamanan berlangsung hingga Senin dini hari, 25 Agustus 2025. Aparat keamanan bekerja ekstra keras untuk meredam amarah massa dan memastikan tidak ada korban jiwa. Sekitar pukul 2 malam, massa di Terminal Ngabean akhirnya berhasil dibubarkan dan situasi mulai kondusif. Bobotoh yang terjebak berhasil dievakuasi ke tempat yang lebih aman, sementara aparat keamanan mulai melakukan investigasi untuk mengidentifikasi pelaku-pelaku kerusuhan. Detik-detik pecahnya kericuhan ini menggambarkan bagaimana insiden kecil bisa dengan cepat memicu kekerasan massal yang merusak. Kegagalan untuk menahan diri dan menyebarkan informasi yang benar menjadi faktor utama yang membuat situasi tidak terkendali. Kerusuhan ini menjadi pelajaran berharga tentang betapa rapuhnya perdamaian di antara kelompok supporter jika tidak ada kesadaran untuk saling menghormati dan menjaga ketertiban. Setelah api amarah tersulut, kerusuhan tidak lagi terpusat di satu titik. Massa yang bergerak secara sporadis menyebar ke berbagai lokasi di kota Yogyakarta, mengubah malam damai menjadi pemandangan yang mencekam. Pusat dari semua kekacauan ini adalah pengejaran terhadap rombongan supporter Persib Bandung atau Bobotoh yang masih terjebak dalam arus lalu lintas kota. Berdasarkan laporan media sosial dan saksi mata, ada titik utama yang menjadi lokasi kerusuhan, yaitu Malioboro dan Terminal Ngabean. Malioboro pengejaran awal yang mencekam. Malioboro, jantung kota Yogyakarta yang selalu ramai oleh turis dan aktivitas ekonomi, menjadi saksi bisu dimulainya kekerasan. Sekitar pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, suasana yang semula penuh tawa dan hiruk-pikuk mendadak berubah. Massa supporter PSIM yang sudah terprovokasi mulai bergerak dari berbagai penjuru menuju kawasan ini. Mereka menyisir jalan-jalan mencari tanda-tanda kehadiran Bobotoh. Ketika kekacauan melanda, peran aparat keamanan menjadi sangat krusial. Dalam kerusuhan antara supporter PSIM dan Persib di Yogyakarta, kehadiran aparat keamanan adalah satu-satunya harapan untuk mengendalikan amuk massa dan mencegah tragedi yang lebih besar. Namun, upaya pengamanan yang dilakukan oleh aparat kepolisian pada malam itu tidak berjalan mulus. Mereka harus berjuang melawan jumlah massa yang jauh lebih besar, emosi yang membara, dan situasi yang sangat tidak terduga. Sejak awal, aparat kepolisian telah bersiaga di sekitar Stadion Sultan Agung, Bantul, tempat pertandingan berlangsung. Pengamanan pasca pertandingan biasanya sudah menjadi prosedur standar untuk mengantisipasi insiden kecil. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kerusuhan besar justru pecah di pusat kota, jauh dari stadion. Ketika kabar tentang insiden tabrakan dan pengejaran di Malioboro mulai menyebar, aparat segera bergerak. Tim pertama yang tiba di lokasi berusaha melerai massa yang mengejar rombongan Bobotoh, tetapi jumlah mereka tidak sebanding. Fokus pengamanan kemudian bergeser ke Terminal Ngabean, di mana bus dan elf yang mengangkut Bobotoh terjebak dan dikepung massa. Pihak kepolisian segera mengirimkan bantuan tambahan. Namun saat mereka tiba, pemandangan yang mereka hadapi sungguh di luar dugaan. Ratusan orang mengepung kendaraan, melempari dengan batu, dan mengancam akan membakar. Ini bukan lagi sekedar kericuhan supporter, ini adalah situasi yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa. Aparat mencoba melakukan pendekatan persuasif. Mereka menggunakan pengeras suara untuk meminta massa membubarkan diri. Mereka juga membentuk barikade manusia untuk melindungi bus. Namun upaya ini tidak efektif. Massa yang sudah terlanjur gelap mata tidak peduli dengan imbauan polisi. Mereka terus melemparkan batu, bahkan ada yang mengarah ke aparat keamanan. Situasi ini menunjukkan betapa sulitnya mengendalikan emosi massa yang sudah mencapai titik didih. Malam semakin larut dan jumlah massa terus bertambah. Warga sekitar yang penasaran juga ikut berkumpul, meskipun hanya sebagai penonton. Namun kehadiran mereka menambah keramaian dan membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Aparat kepolisian dihadapkan pada dilema. Mereka tidak bisa menggunakan kekerasan yang berlebihan karena beresiko memicu amarah massa lebih parah. Namun mereka juga tidak bisa hanya berdiam diri melihat ancaman yang mengintai Bobotoh di dalam bus. Humas Polda DIY mengeluarkan pernyataan resmi, mengkonfirmasi bahwa pasukan telah diterjunkan ke berbagai titik kericuhan.
Ini menunjukkan bahwa kerusuhan tidak hanya terjadi di satu tempat, tetapi menyebar ke seluruh kota. Koordinasi yang cepat dan efektif dari pihak kepolisian sangat dibutuhkan. Mereka harus memecah konsentrasi massa, mengamankan bobotoh, dan mengendalikan situasi di berbagai lokasi secara bersamaan. Upaya pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian pada malam itu adalah bukti dari profesionalisme dan dedikasi mereka. Meskipun jumlah mereka tidak sebanding dan mereka harus menghadapi ancaman serius, mereka tetap berusaha untuk menjaga ketertiban dan melindungi semua pihak. Keberhasilan mereka dalam mencegah korban jiwa dan mengendalikan situasi pada akhirnya menjadi cerita positif di tengah tragedi. Ketika semua upaya persuasif gagal dan situasi di Terminal Ngabeyan tidak menunjukkan tanda-tanda mereda, pihak kepolisian dihadapkan pada satu-satunya pilihan yang tersisa, yaitu menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk membubarkan massa. Keputusan ini datang dalam bentuk kendaraan taktis, Barakuda. Kehadiran Barakuda bukan hanya untuk membubarkan massa, tetapi juga untuk mengirimkan pesan tegas bahwa kerusuhan ini harus segera dihentikan. Sekitar tengah malam, sebuah kendaraan Barakuda milik kepolisian tiba di lokasi pengepungan. Pemandangan ini sangat mencolok. Kendaraan lapis baja berwarna hijau tua itu melaju perlahan, menembus kerumunan massa yang masih mengepung bus bobotoh. Suara mesinnya yang berat dan ukurannya yang besar menciptakan efek psikologis yang kuat. Tujuannya jelas, membuka jalan dan memberikan perlindungan bagi bus yang terjebak. Namun, respon dari massa sungguh mengejutkan. Alih-alih takut dan membubarkan diri, sebagian massa justru semakin berani. Mereka mulai melempari Barakuda dengan batu dan benda-benda lainnya. Tindakan ini menunjukkan tingkat kemarahan yang luar biasa. Mereka tidak lagi takut pada polisi. Mereka hanya fokus pada tujuan mereka untuk melampiaskan amarah pada bobotoh. Di dalam Barakuda, tim polisi menghadapi tantangan besar. Mereka harus bergerak dengan hati-hati agar tidak melukai siapapun, sambil tetap berusaha mencapai bus yang terjebak. Kehadiran Barakuda memungkinkan mereka untuk perlahan-lahan mendorong massa mundur dan membuat celah. Ini adalah momen krusial di mana polisi berhasil merebut kembali kendali atas situasi. Setelah Barakuda berhasil mendekati bus, langkah selanjutnya adalah mengevakuasi para bobotoh. Proses evakuasi ini juga tidak mudah. Mereka harus dipindahkan dari bus yang rusak ke tempat yang lebih aman, sementara massa masih berkerumun di sekitar lokasi. Aparat membentuk formasi perlindungan untuk memastikan proses evakuasi berjalan lancar dan tidak ada korban tambahan. Intervensi Barakuda ini menjadi titik balik dalam kerusuhan. Meskipun massa sempat melawan, kehadiran kendaraan taktis ini secara perlahan berhasil memecah konsentrasi massa dan mengembalikan situasi ke kendali aparat. Setelah Barakuda berhasil membuat celah, sebagian massa mulai bubar, menyisakan sebagian kecil yang masih bertahan. Akhirnya, massa yang tersisa juga berhasil diurai oleh aparat keamanan yang sudah berdatangan dari berbagai unit. Keputusan untuk menggunakan kendaraan taktis menunjukkan bahwa pihak berwajib tidak main-main dalam menangani kerusuhan ini. Mereka menyadari bahwa nyawa manusia berada di ujung tanduk dan tindakan drastis harus diambil. Meskipun intervensi ini tidak tanpa resiko, langkah tersebut pada akhirnya berhasil mencegah tragedi yang lebih besar dan mengembalikan ketertiban di kota Yogyakarta pada malam yang mencekam itu. Ketika kerusuhan supporter antara PSIM dan Persib pecah, informasi simpang siur membanjiri media sosial. Spekulasi, hoaks, dan narasi provokatif menyebar dengan cepat, menciptakan kepanikan di kalangan masyarakat. Di tengah kekacauan ini, peran institusi resmi seperti Polda DIY, yaitu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, sangat vital untuk memberikan informasi yang akurat dan menenangkan publik. Sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, saat situasi mulai terkendali, Humas Polda DIY mengeluarkan pernyataan resmi yang menjadi sumber informasi terpercaya pertama mengenai insiden tersebut. Dalam keterangan resminya, Polda DIY mengkonfirmasi bahwa telah terjadi kericuhan yang melibatkan oknum supporter sepak bola di beberapa wilayah sekitar kota Yogyakarta. Pernyataan ini bukan hanya sekedar pengakuan, tetapi juga penegasan bahwa pihak berwajib telah bertindak. Mereka tidak bersembunyi di balik ketidakjelasan, melainkan secara transparan menginformasikan kepada publik bahwa mereka menyadari insiden tersebut dan sedang menanganinya. Langkah ini sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan publik yang sempat goyah akibat kabar-kabar tak berdasar. Humas Polda DIY menjelaskan bahwa jajaran Polda DIY telah mengamankan seluruh wilayah yang sempat terjadi kericuhan. Pernyataan ini memberikan rasa aman bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi kekacauan, aparat keamanan memiliki rencana dan berhasil mengimplementasikannya.
Mereka berhasil mengamankan area-area seperti Malioboro dan Terminal Ngabean yang menjadi lokasi utama kerusuhan serta titik-titik kecil lainnya. Keberhasilan ini tidak lepas dari kerjasama berbagai unit, mulai dari Samapta, Brimob, hingga Sabahara yang diterjunkan untuk memecah konsentrasi massa dan mengendalikan situasi di berbagai lokasi secara bersamaan. Pernyataan resmi ini juga menyoroti aspek pencegahan dan penanganan. Polisi tidak hanya fokus pada pembubaran massa, tetapi juga pada evakuasi supporter yang terjebak dan penegakan hukum. Meskipun pada saat itu belum ada laporan rinci mengenai jumlah korban atau pelaku yang ditangkap, pernyataan ini mengindikasikan bahwa proses investigasi akan segera dimulai. Polisi berjanji akan mengusut tuntas insiden ini, mencari tahu pemicu sebenarnya, dan menindak tegas para pelaku yang bertanggung jawab atas kerusakan dan kericuhan. Selain itu, pernyataan dari Polda DIY juga bisa dibaca sebagai seruan untuk menjaga ketenangan. Mereka meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas sumbernya dan mempercayakan penanganan masalah ini kepada pihak berwajib. Ini adalah langkah yang bijak untuk mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, Polda DIY berhasil memotong rantai hoaks yang berpotensi memicu amarah lebih besar di kalangan supporter atau bahkan masyarakat luas. Pernyataan resmi ini menjadi bukti nyata bahwa komunikasi yang efektif dari pihak berwajib sangat penting dalam situasi krisis. Di tengah kegelapan malam dan kekacauan, pernyataan tersebut bagai lentera yang memberikan harapan bahwa situasi akan kembali normal. Ini juga menjadi pengingat bagi semua pihak, termasuk supporter, bahwa kekerasan bukanlah solusi dan hukum akan selalu ditegakkan. Kericuhan supporter pada Minggu malam 24 Agustus 2025 tidak hanya meninggalkan luka emosional dan trauma, tetapi juga kerugian material yang signifikan. Dampak dari insiden ini menyentuh berbagai aspek, mulai dari kerusakan properti hingga reputasi kota yang dikenal damai. Menganalisis kerugian ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang biaya yang harus dibayar akibat amarah yang tidak terkendali. Kerugian paling mencolok adalah kerusakan pada kendaraan supporter Persib Bandung. Bus dan elf yang menjadi sasaran pengepungan di Terminal Ngabean mengalami kerusakan parah. Kaca-kaca pecah akibat lemparan batu, badan kendaraan penyok, dan beberapa bagiannya dipenuhi goresan serta bekas pukulan. Kondisi ini membuat kendaraan tidak layak jalan dan memerlukan perbaikan besar, yang tentu saja menelan biayanya tidak sedikit. Kerusakan ini juga menghambat pergerakan supporter yang terjebak, menambah penderitaan mereka yang sudah ketakutan. Selain kendaraan, ada kemungkinan kerusakan lain di sekitar lokasi kerusuhan. Benda-benda yang dilempar seperti batu dan botol bisa saja merusak fasilitas umum, pagar, atau bahkan kendaraan pribadi warga yang kebetulan melintas. Meskipun belum ada laporan resmi mengenai total kerugian, biaya perbaikan untuk semua kerusakan ini pasti akan sangat besar. Dampak ekonomi juga patut diperhitungkan. Kerusuhan yang terjadi di Malioboro, sebuah kawasan wisata utama, membuat para pedagang dan pemilik toko terpaksa menutup usahanya lebih awal. Turis yang ketakutan mungkin akan berpikir dua kali untuk kembali berkunjung, yang bisa berdampak negatif pada sektor pariwisata Yogyakarta. Kepercayaan publik dan wisatawan terhadap keamanan kota ini menjadi taruhan. Lebih dari sekedar kerugian material, kerusuhan ini juga menimbulkan kerugian sosial dan psikologis. Para supporter yang terjebak di dalam bus mengalami trauma psikologis. Peristiwa kerusuhan supporter di Yogyakarta bukan hanya sekadar insiden kekerasan biasa. Itu adalah cerminan dari kegagalan sistematis yang perlu dievaluasi secara mendalam. Analisis dan evaluasi ini penting untuk memahami apa yang salah pada malam itu dan bagaimana hal serupa bisa dicegah di masa depan. Fokus utama terletak pada respons dan penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama aparat keamanan. Aparat keamanan, khususnya Polda DIY, menghadapi situasi yang sangat kompleks. Di satu sisi, mereka harus menjaga ketertiban umum dan membubarkan massa yang anarkis. Di sisi lain, mereka harus melindungi nyawa dan properti supporter yang terjebak, sambil memastikan tidak ada korban jiwa tambahan dari pihak manapun. Respons awal mereka, meskipun cepat dalam menanggapi kabar yang beredar di media sosial, tampaknya tidak cukup untuk mengantisipasi skala kerusuhan yang terjadi. Kerusuhan yang pecah di luar stadion dan menyebar ke pusat kota menunjukkan adanya celah dalam strategi pengamanan. Salah satu tantangan terbesar adalah keterbatasan sumber daya dan personel. Jumlah aparat yang diturunkan pada awalnya tidak sebanding dengan ratusan, bahkan ribuan, massa yang terprovokasi. Keberadaan massa yang terfragmentasi di berbagai titik membuat polisi harus membagi kekuatan, yang berpotensi mengurangi efektivitas penanganan di setiap lokasi. Keterlambatan dalam pengerahan bantuan tambahan, seperti kendaraan taktis, barakuda, juga memperpanjang durasi ketegangan. Kemudian,
ada masalah komunikasi dan koordinasi. Antar unit kepolisian mungkin sudah terkoordinasi dengan baik, tetapi komunikasi antara aparat dan tokoh-tokoh supporter tampaknya kurang efektif. Jika ada saluran komunikasi yang kuat dengan para pemimpin supporter, insiden tabrakan yang menjadi pemicu kerusuhan mungkin bisa diklarifikasi atau diredam sejak dini. Kurangnya komunikasi ini memungkinkan narasi provokatif di media sosial mendominasi dan menggerakkan massa. Evaluasi juga harus diarahkan pada protokol penanganan kerumunan. Aparat menghadapi dilema antara menggunakan pendekatan persuasif dan penggunaan kekuatan. Pada tahap awal, pendekatan persuasif tidak berhasil karena emosi massa sudah mencapai puncaknya. Penggunaan kendaraan taktis memang berhasil, tetapi itu menunjukkan bahwa situasi sudah sangat parah dan memerlukan intervensi yang drastis. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ada cara lain untuk mengurai kerumunan tanpa harus menunggu situasi menjadi sangat kritis? Di luar peran aparat, ada juga tanggung jawab dari pihak manajemen klub dan federasi sepak bola. Mereka memiliki peran vital dalam mengedukasi supporter tentang pentingnya sportivitas dan perdamaian. Namun, insiden ini menunjukkan bahwa edukasi tersebut belum sepenuhnya berhasil. Pihak klub dan federasi harus mengevaluasi program-program supporter mereka dan mencari cara baru untuk menanamkan nilai-nilai positif, seperti membangun hubungan yang lebih baik antara supporter dari tim yang berbeda. Analisis ini menyimpulkan bahwa penanganan kerusuhan ini adalah hasil dari serangkaian kegagalan. Kegagalan dalam mengantisipasi, kegagalan dalam berkoordinasi, dan kegagalan dalam berkomunikasi. Peristiwa ini harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Dibutuhkan reformasi total dalam strategi pengamanan, peningkatan komunikasi dengan komunitas supporter, dan komitmen kuat dari semua pihak untuk mencegah kekerasan terulang kembali. Tanpa evaluasi dan perbaikan, tragedi serupa akan terus membayangi sepak bola Indonesia. Setelah malam yang mencekam berakhir, gelombang respons dari berbagai pihak mulai bermunculan. Dari manajemen klub, perwakilan supporter, hingga pejabat publik, semua mencoba memberikan pernyataan mereka. Respons ini tidak hanya mencerminkan keprihatinan, tetapi juga menjadi refleksi atas insiden yang seharusnya tidak pernah terjadi. Bab ini akan merangkum respons-respons tersebut dan menarik kesimpulan menyeluruh dari seluruh peristiwa. Respons manajemen klub dan federasi. Manajemen PSIM Yogyakarta dan Persib Bandung sama-sama mengeluarkan pernyataan resmi yang mengecam keras tindakan anarkis supporter. Mereka menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Yogyakarta dan kepada para supporter yang menjadi korban. Pernyataan ini menunjukkan bahwa kedua klub menyadari dampak buruk dari kerusuhan ini terhadap citra mereka dan sepak bola Indonesia. Namun, pernyataan saja tidak cukup. Dibutuhkan langkah konkret, seperti sanksi tegas bagi oknum yang teridentifikasi, serta program edukasi jangka panjang untuk supporter. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, juga tidak tinggal diam. Mereka menyatakan akan melakukan investigasi mendalam dan menjatuhkan sanksi yang berat sesuai regulasi. Ancaman sanksi ini bisa berupa denda, larangan bermain di kandang, atau bahkan pengurangan poin. Langkah ini diperlukan untuk memberikan efek jera dan menunjukkan bahwa federasi tidak mentolerir kekerasan. Namun, pertanyaan besar tetap ada. Apakah sanksi ini akan cukup untuk mencegah kekerasan di masa depan? Respons perwakilan supporter. Perwakilan resmi dari kelompok supporter PSIM, Brajamusti, dan Persib, Bobotoh, juga angkat bicara. Mereka sama-sama menyampaikan keprihatinan dan penyesalan atas insiden tersebut. Beberapa di antara mereka bahkan mencoba menenangkan anggota mereka dan mengimbau untuk tidak lagi melakukan tindakan balasan. Respons ini menunjukkan adanya kesadaran dari sebagian komunitas supporter akan pentingnya perdamaian. Namun, fakta bahwa kerusuhan tetap terjadi menunjukkan bahwa suara-suara damai ini belum cukup kuat untuk membendung emosi massa yang terprovokasi. Penting bagi para pemimpin supporter untuk memiliki kendali yang lebih besar atas anggota mereka dan bekerja sama dengan pihak berwajib untuk mencegah insiden serupa. Kesimpulan, peristiwa kerusuhan supporter pasca laga PSIM versus Persib adalah tragedi yang merugikan semua pihak. Dimulai dari insiden kecil yang tidak terverifikasi, amarah menyebar cepat di media sosial dan berujung pada kekerasan yang brutal. Kerugian material dan psikologis menjadi bukti nyata dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh fanatisme buta. Insiden ini adalah panggilan darurat bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia. Penting bagi aparat keamanan untuk mengevaluasi ulang strategi pengamanan mereka dan meningkatkan koordinasi.
Penting bagi manajemen klub untuk mengambil peran aktif dalam mendidik supporter mereka dan memberikan sanksi tegas kepada oknum. Dan yang paling penting, insiden ini adalah pengingat bagi supporter itu sendiri. Sportivitas di lapangan harus diterjemahkan ke dalam perdamaian di luar lapangan. Yogyakarta, kota yang dikenal damai, menjadi saksi bisu betapa rapuhnya perdamaian jika tidak dijaga. Semoga kerusuhan ini menjadi yang terakhir. Sepak bola seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan pemicu perpecahan. Tugas kita semua, baik sebagai penonton, pemain, atau aparat, adalah memastikan bahwa sepak bola tetap menjadi permainan yang indah dan aman untuk dinikmati oleh semua orang.